Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Haji Pangestu. Saya dari kelas Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya berada di kelas A dengan NIM 200605110003. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan atau soal UTS yang sudah saya kerjakan dan akan saya jelaskan beberapa. Langsung masuk materi. Untuk yang soal pertama, jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Dengan catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Untuk pembahasannya, yang pertama, kita harus mengubah pernyataan yang ada di dalam soal menjadi bentuk P dan Q. Untuk bentuk yang P, maka akan saya terpilih, dan yang Q adalah Indonesia maju. Untuk langkah kedua, kita membuat tabel kebenaran dengan memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan kondisi pada pernyataan logika. Untuk P, pernyataan logikanya adalah true, true, dan false, false. Dan untuk Q, pernyataan logikanya adalah true, false, true, false. Untuk di bawah itu sudah saya berikan urutan pengerjaannya dari 1, terus lanjut ke 2, dan yang terakhir lanjut ke 3. Untuk ini yang pembahasan nomor 1 ini kita menggunakan operator dan, yaitu operator yang menggunakan perkalian. Dan untuk itu, oleh karena itu, maka hasilnya jika true dikalikan true maka adalah true. Sedangkan jika true dikalikan false maka false, dan false dikalikan true maka hasilnya juga false. Apalagi false dikalikan dengan false maka hasilnya adalah false. Dan yang ketiga adalah P dan Q, maka Q, maka dari pernyataan dan akan kita implikasikan dengan Q, yaitu true dan true maka hasilnya true, false dan false maka hasilnya true, false dan true maka hasilnya true, false dan false maka hasilnya juga true. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena implikasi itu sendiri, implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi nilainya adalah benar atau true. Lanjut ke soal nomor 2. Dapat kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut dapat kita percayai atau tautologi karena semua nilai yang ada bernilai benar. Lanjut soal kedua. Jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Dengan catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Untuk jawabannya adalah, untuk langkah pertama, kita ubah pernyataan sama seperti nomor 1 menjadi bentuk P dan Q. P dan Q-nya sama dengan nomor 1, yang P adalah saya terpilih dan Q adalah Indonesia maju. Dan untuk langkah kedua, kita membuat tabel kebenaran dengan memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan kondisi pada pernyataan logika, sama seperti nomor 1 tadi. Untuk tabel kebenarannya, perbedaannya adalah di operator. Di operatornya kita menggunakan OR. OR itu penjumlahan. Maka jika salah satu dari P atau Q itu bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Dan di situ ada negasi Q karena ada pernyataan dalam soal itu tidak, pasti tidak. Jadi itu berkebalikan dari nilai Q. Dan yang terakhir nomor 4, pengerjaannya itu P atau Q maka negasi Q. Untuk jawabannya sendiri, jika untuk operator OR jawabannya maka true bertemu true maka true, true dengan false maka true,
False dengan true maka true, false dengan false tentunya false karena semuanya bernilai salah. Untuk yang negasi P atau Q, maka negasi Q jawabannya adalah true dengan false maka false, true dengan true maka true, true dengan false maka false, dan false dengan true maka true. Sama seperti tadi kita menggunakan konsep implikasi. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulannya, pernyataan tersebut belum tentu dapat kita percayai atau kontingensi karena dalam pernyataan tersebut masih ada dua yang bernilai salah dan dua yang bernilai benar. Jadi belum tentu dapat kita percayai. Untuk soal yang ketiga, di antaranya kelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit dan 52 orang suka dengan kalkulus, 42 orang suka dengan bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. Untuk pertanyaannya sendiri adalah yang pertama, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas atau pada soal. Yang kedua adalah berapa siswa yang suka ketiganya. Dan yang ketiga adalah berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Untuk yang pertama, diagram Venn yang menunjukkan keadaan yang ada di soal. Untuk A adalah nilai matematika diskrit, untuk B adalah nilai kalkulus, dan untuk C adalah nilai bahasa Inggris. Untuk masing-masing setiap nilai, baik matematika diskrit, kalkulus, dan bahasa Inggris, itu ada nilai X, dan nilai X itu adalah pemisalan dari jumlah semua murid yang suka pelajaran matematika diskrit, kalkulus, dan bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, kita mencari banyaknya siswa yang suka ketiganya dengan pemisalan sebagai berikut. Yang suka dengan 3 mapel adalah sama dengan nilai X. Pemisalannya seperti yang saya bilang tadi. Untuk yang kedua adalah matematika diskrit, kita misalkan sebagai A, kalkulus sebagai B, dan bahasa Inggris sebagai. Maka A dan B sama dengan 16 kurangi X. A dan B itu adalah matematika diskrit dan kalkulus. A dan C sama dengan 15 min X, B dan C sama dengan 14 min X, dan A sendiri adalah matematika diskrit dengan jumlah 44. Maka A sama dengan 44 dikurangi 16 dikurangi 15 min X. Karena semua min bertemu berarti X-nya itu akan adalah bernilai plus. Jadi sama dengan 13 plus X. Begitu seterusnya seperti yang C. Bisa kalian pahami sendiri. Lanjut berikutnya. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam rumus dengan menghitungnya. Untuk jumlah siswa dikurangi X, itu bukan X tapi itu dikurangi jumlah siswa yang tidak suka dengan semua mata pelajaran, dan jumlah semua nilai plus X. Jadi 100 dikurangi jumlah siswa yang tidak suka semua pelajaran atau mapel sama dengan jumlah semua nilai ditambah X. Jadi 95 sama dengan 93 plus X. Jadi X adalah 95 dikurangi 93. Jadi X adalah 2. Untuk soal nomor 4. Bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Pilih salah satu. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah bentuknya. Di sini saya menggunakan nomor 2 dengan bentuk seperti ini. Untuk nomor 2 saya ambil cuma sebagian karena yang masuk dalam jawaban hanya itu saja untuk di dalam tabel kebenaran. Untuk SOP-nya adalah seperti berikut. Kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 0 dan 1 dan 1 dan 1. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah f x y sama dengan x aksen dikali y ditambah x kali y.
atau dengan menggunakan lambang MINTERN seperti yang ada di dalam slide tersebut. Lanjut ke POS. Di POS, kombinasi nilai-nilai pengubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 0, 0, dan 1, 0. Maka fungsi bolanya dalam bentuk kanonik POS adalah sebagai berikut. F, X, Y sama dengan X plus Y dikali X aksen plus Y dikali X aksen plus Y. Atau bentuk lainnya adalah F, X, Y sama dengan M0, M ke 0, ditambah M ke 2, ditambah M ke 4 sama dengan Pi 024. Dan untuk yang terakhir adalah soal UTS untuk semua. Soalnya adalah jelaskan pentingnya pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika. Pertanyaan bantuannya, pada bagian apa materi dasar matematika diskrit berperan? Untuk jawabannya, pentingnya memahami materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika, yaitu untuk mengajarkan pada mahasiswa untuk berpikir dengan logika sistematis, memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di dalam teknik informatika. Untuk bagian apa saja yang penting atau mendasar di matematika distrik antara lain adalah algoritma, struktur data, basis data, otomata, sistem operasi, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.